tapi berkelindan atau berkaitan sama apakah elit politik, apakah elit bisnis di pemerintahan. Karena kadang-kadang dalam prakteknya preman digunakan sebagai alat penekan politik juga, alat penekan kepentingan bisnis segala macam. Ada pemimpin yang anaknya kepingin jadi wapres, itu memaksakan kehendak, Preman rubah politik undang-undang, ya. paksakan MK supaya melakukan persidangan, paksa ketua partai supaya ikut mencalonkan. Itu premanisme menurut saya gitu. Ini ada bukunya Ian Wilson ya, Politik Jatah Preman. Ini adalah disertasi doktornya di Indonesia yang sekarang menjadi relevan karena isu premanisme muncul lagi gitu. Mas Dirman yang cukup punya pengalaman, apa yang salah sebetulnya? Kok isu preman itu bisa seakan-akan bisa mengatasi negara gitu, bisa menggantikan posisi aparat penegak hukum, dan seakan-akan negara seperti tidak berdaya sebetulnya. Kalau lihat buku ini kan, saya memahaminya begini. Premanisme itu tidak berdiri sendiri, tapi berkelindan atau berkaitan sama apakah elit politik, apakah elit bisnis di pemerintahan. Karena kadang-kadang dalam prakteknya preman digunakan sebagai alat penekan politik juga, alat penekan kepentingan bisnis segala macam. Jadi menurut saya coba kemarin itu otak-atik soal definisi premanisme. Premanisme itu adalah penggunaan kekerasan, penggunaan kekuatan untuk maksud tujuan diri sendiri maupun kelompoknya. Dan karena itu kadang-kadang suka melanggar hukum, melanggar norma segala macam. Sekarang kita bertanya, apakah yang menggunakan premanisme itu hanya kelompok preman betulan gitu, yang menekan dengan kekuatan, menekan dengan kekuasaan, menekan dengan walaupun tidak fisik. Tapi banyak sekali kejadian-kejadian yang ditampilkan oleh elit kita sebetulnya dengan memaksakan kehendak gitu. Ada pemimpin yang anaknya kepingin jadi wapres, itu memaksakan kehendak, rubah undang-undang. Paksakan MK supaya melakukan persidangan, paksa ketua partai supaya ikut mencalonkan. Itu premanisme menurut saya gitu. Ada undang-undang yang pengen dirubah 4 hari mesti selesai. Itu premanisme. Ada undang-undang yang pengen dirubah pasal tertentu. Itu premanisme. Jadi yang membuat suasana seperti itu sebetulnya adalah para pemimpin kita. Jadi di sini menurut saya masalah utamanya adalah hilangnya keteladanan, hilangnya fungsi dari pemimpin yang sebagai teladan atas nilai-nilai luhur gitu. Kekuasaan semata-mata digunakan untuk serving diri sendiri, kemudian melupakan dari mana asal kekuasaan itu. Kekuasaan datangnya dari rakyat kan, tapi tidak digunakan. Coba kalau para pemimpin itu tadi kembali pada Pancasila, jangan melakukan hal yang dilarang Tuhan lah, jangan melakukan hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Jangan melakukan hal yang bertentangan dengan demokrasi. Itu praktek-praktek premanisme itu bisa dengan gampang mengatakan, Anda melanggar, ikuti saya gitu. Sekarang yang melakukan itu nggak ada. Karena begitu mengatakan, Anda melanggar, ikuti saya, jangan langgar hukum. Mereka nunjuk balik. Situ juga sama gitu. Jadi kehilangan keteladanan itu merupakan masalah besar. Dan kalau kembali pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar, kan ada alinea yang mengatakan atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka bla bla bla. Jadi negara ini terbangun atau terbentuk karena dua hal itu. Kalau kemudian setelah berjalan sekian lama dua hal itu dihilangkan, ya memang pantas kalau terjadi kekerasan di mana-mana, termasuk kekerasan dalam praktek politik. Bagi saya KKN itu tidak lebih dari premanisme yang dibungkus dengan kekuasaan gitu. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme adalah kekerasan kan sebetulnya. Dan memang mereka pelakunya adalah orang-orang yang dibungkus dengan kekuasaan. Dan kita berharap ini bisa diselesaikan oleh
pidato Pak Prabowo tadi mudah-mudahan. Oke. Jadi artinya bahwa kita tidak boleh mengkonstruksikan premanisme adalah kejahatan-kejahatan kriminal di jalanan ya yang mengancam dan lain sebagainya, tapi juga premanisme politik ya, atau premanisme berdasi yang cenderung menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kehendak-kehendak politiknya. Mari kita lihat daya rusaknya ya. Kita tidak juga menghalalkan premanisme itu, tapi premanisme yang kita kenal di publik, di masyarakat itu kan mereka melakukan kekerasan untuk makan, untuk survival gitu. Jadi daya rusaknya ya mungkin lokal saja. Tapi premanisme yang dikerjakan oleh para pemimpin politik, apalagi di level nasional, itu dampak kerusakannya adalah the whole system dan kultur dari negara kita. Dan kita sekarang sedang merasakan itu sebetulnya. Sedang merasakan hilangnya meritokrasi, korupsi di mana-mana, nepotisme di mana-mana. Dan kembali, it is a call for nation untuk bangsa ini harus betul-betul melihat ini sebagai satu ancaman besar bagi kelangsungan bangsa kita menurut saya. Itu yang rusak adalah intangible asset ya. Yes, yeah. Oke, Mas Dirman, terima kasih ya. Setelah ngobrol hampir 1 jam, teman-teman, itulah obrolan saya dengan Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said. Kalau Anda mau berbeda pendapat atau meminta hak jawab, saya persilahkan karena ini bukan forumnya para buzzer. Ini adalah diskusi, ngobrol, membincangkan isu-isu Republik di ruang-ruang publik. Silakan like, share, dan komen. Thank you.